Barekapreneur sekalian, jumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana dari Majalah Bareka. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan dua rekan kerja saya mengenai hal yang menarik di awal tahun 2021 ini. Apa? Yaitu kami akan bahas apa saja yang akan tampil di Majalah Bareka edisi digital. Jadi kalau tahun 2020 lalu Majalah Bareka terbit setiap bulan edisi cetak. Ya, edisi digitalnya adalah versi cetaknya persis, dan itu ditaruh di suatu platform yang orang kalau mau download edisi digitalnya harus berbayar. Tahun 2020 dan sebelumnya. Sebenarnya edisi digital Majalah Bareka itu sudah ada sejak tahun 2011 ya, dalam format di iOS ya atau untuk pengguna iPad. Nah, tapi tahun 2021 ini menyadari bahwa kebutuhan untuk mendapatkan informasi via digital itu semakin besar dan semakin banyak, maka Bareka memutuskan membuat satu versi khusus majalah Bareka Digital yang tampilannya akan lebih pas untuk kebutuhan di HP ketika ngelihat di HP. Jadi Anda akan mendapatkan majalah yang berbeda dengan majalah cetak. Totally berbeda dalam arti berbeda adalah layoutnya. Huruf-hurufnya itu lebih besar. Ya, jadi artinya satu halaman nggak banyak tulisannya. Itu akan totally berbeda tampilannya ya antara yang cetak dengan digital. Sampulnya pun berbeda. Dengan maksud supaya pembaca dari majalah Bareka Digital yang melihat majalah Bareka di HP-nya itu nyaman pada saat membaca. Ya, men-scroll down ke bawah itu juga enak. Anda nggak perlu perbesar dengan jari untuk membaca. Yang di zoom nggak perlu. Anda cukup melihat itu aja udah cukup. Ya, nah. Saya akan berbincang-bincang dengan dua rekan kerja saya. Yang pertama saya perkenalkan rekan kerja saya yaitu Dewi Rahayu ya, yang merupakan editor dari Majalah Bareka. Halo Dewi. Halo Pak. Sehat ya? Sehat Pak. Wah, tahun 2021 kita tambah semangat nih ya. Iya, pastinya Karena kita Pak. ada dua kegiatan yaitu Majalah Bareka Cetak dan Majalah Bareka Digital. Benar sekali. Ya, nanti kita akan bahas yang Majalah Bareka Digital dulu ya, karena akan terbit dalam waktu sebentar lagi ya. Benar ya. Oke, nah kami berdua juga didampingi oleh F&B writer kami yaitu Alvina Wikarna. Halo Vin. Halo Pak. Apa kabar Vina? Baik. Nah Vina ini mungkin beberapa pemirsa sudah sering melihatnya karena dia beberapa kali selain jadi host juga tampil sebagai chef yang membuat berbagai kreasi pada tahun 2020 lalu untuk beberapa kue-kue ataupun ya ada juga pengolahan dari produk kuliner. Nah, sekarang kita mau bahas majalah Bareka Digital versi tahun 2021 edisi Januari. Iya, Rencananya Pak. kita akan terbit tiap bulan ya. Benar sekali. Ya, kalau Bareka Cetak terbit setahun 4 kali. Iya. Alias 3 bulan sekali. Nah, majalah Bareka Cetak saya kasih lihat dulu clue-nya. Ini gambar sampulnya nih yang untuk cetak ya. Tapi kalau Bareka Digital gambar sampulnya bisa dikasih lihat. Nah, ini gambar sampul majalah Bareka Digital edisi Januari 2021. Wah, kelihatannya menarik. Mana menurut saya ini kalau tampil di layar HP, wah, keren banget deh. Cukup mewah ya Iya, tampilan mewah. coklatnya Nanti ya. saya mau tanya nih sama yang menulis artikel yang menjadi gambar sampulnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Dewi sebagai editor majalah Bareka. Iya Pak. Itu edisi Januari kira-kira bahas apa aja sih temanya? Temanya sendiri yang dipilih oleh redaksi adalah coklat. Coklat. Ya, jadi ini akan tampil selain di digital Ya. juga dicetak. Oke, jadi Ya. dua majalah kita yang terbit di bulan Januari 2021 ini, digital dan cetak, sama-sama bahas coklat ya. Benar sekali. Kira-kira ada aplikasi. alasan nggak kita ngebahas coklat itu kenapa? Kita sharing coba kepada audiens kita. Coklat itu kan everlasting ya Pak Everlasting. ya. Jadi salah satu juga bahan baku yang banyak sekali digunakan. Favorit ya? Benar, di bakery, cake shop, produk-produknya. Dan kami memperhatikan bahkan di pandemi ini banyak produk-produk berbasis coklat yang justru semakin diminati. Oke. Penjualannya pun juga bagus. Iya. Jadi itu salah satu alasan juga kenapa redaksi memilih tema coklat ini. Tema coklat. Kita hampir setiap tahun bahas angkat selalu tema coklat ya. Selalu sih. Ya, karena memang di coklat awal ini tahun. favorit. Tapi selain favorit, banyak yang gunakan dan terus meningkat penggunaannya dan penjualannya pastinya ya, karena penjualannya meningkat maka penggunaannya juga semakin meningkat.
tapi masalah ininya apa namanya pemahamannya, cara pakai prosesnya ya kan karena ada compound, ada couverture. Iya Pak, benar Itu sekali. harus menjadi perhatian ya bagi para pelaku usaha ya. Tentunya, Hmm. karena berbeda-beda jenis coklat nanti berbeda penanganannya, seperti itu. Karakternya pun nanti akan berbeda. Ya, belum lagi Nah. komposisi dari masa coklatnya juga ada beragam kan. Benar sekali. Nanti Ya. itu akan mempengaruhi lagi untuk temperingnya, Pak. Ya, nah tapi sebelum itu saya mau tanya, Ya, kita kan di tahun lalu bulan apa namanya Oktober dan November seri 5 Oktober 2020 itu kan kita udah bahas juga ada mengenai coklat nih terkait produk coklat. Apa bedanya dengan yang tahun lalu punya bulan Oktober? di Oktober ini sebenarnya yang kita angkat itu adalah mengenai minuman coklat. Khusus mengenai minuman coklat. Iya, tapi yang berbasis ke arah Aztec, resep Aztec yang Resep sangat Aztec, kuno. bangsa Indian kuno di Benar. Amerika Latin ya, Aztec. Benar. Hmm. Kalau misalkan minuman coklat ini ada juga yang Eropa style. Dari brand Itu style. nanti yang ada sedikit Dibahas penjelasannya di edisi digital Januari juga. ini. Iya. Oke, jadi kalau bagi ya pembaca Barika Magazine, kalau Anda ingin dan belum sempat membaca Barika Magazine yang edisi bulan Oktober tahun 2020, masih baru 2-3 bulan yang lalu, itu kita fokus pada mengenai minuman coklat yang resep dari suku Indian Aztec. Ya. Di sini sangat sekali banyak membahas sejarah dan sebagainya, cara bikinnya. Apalagi kalau Anda sampai masuk dalam bisnis makanan dan minuman, ya, jangan sampai nggak punya majalah ini. Ya, ini majalah yang sangat diperlukan banget. Kita ada bahas mengenai proses, mengenai informasi bahan baku, pelaku-pelaku usaha yang sudah sukses dalam menjalani minuman coklat, apa kiat-kiatnya mereka sampai bisa sukses. Kita ada bahas di sini. Tapi kalau Anda ingin mengetahui coklat produk yang untuk disajikan untuk dimakan, ya dalam bentuk mungkin seperti pralin, ya. Nanti ada nama coklat ya edisi kali ini juga ya. Kemudian truffle ya. Kemudian coklat-coklat olahan lainnya. Jangan lupa Anda kalau tidak mau berbayar, Anda bisa download majalah Barika Digital edisi Januari di notifikasi yang berikut ini mengenai bagaimana cara download majalah Barika Digital secara free, tidak perlu berbayar ya, kemana aja. Nanti ada juga di deskripsi videonya dari acara ini. Nah, dari sisi gambar sampulnya kan ini edisi yang Digital Januari ini nampaknya tadi sudah cukup mewah katanya Vina. Vin, bisa jelasin nggak gambar sampulnya Barika edisi Januari yang digital nih? Jadi gambar sampul Barika edisi digital ini diambil dari narasumber yang kita ulas juga di kedua majalah, di digital dan cetak, yaitu The Brown Hair. The Brown Hair. Betul, itu adalah coklat yang terinspirasi dari nama coklat, Pak. Coklat yang terkenal dari Jepang. Oh, Ya, oke. tekstur coklatnya sendiri itu melt in mouth, ya, jadi gampang meleleh di mulut. Jadi ini kita bisa lihat nih ada artikelnya nih, nama coklat by The Brown Hair. Ya. Betul. Nah ini dari Jepang ya? Terinspirasinya dari Oh, Jepang. terinspirasinya dari Jepang? Terinspirasi dari Jepang. Bukan franchise dari Jepang? Bukan, jadi emang The Brown Hair ini didirikan oleh dua orang yang bernama Olivia dan Meriel. Nah, keduanya pernah mencicipi nama coklat dari Jepang dan kemudian terinspirasi untuk membawanya ke Indonesia. Oke. Begitu. Nampaknya orang Indonesia walaupun ini kesannya seakan-akan meniru, tapi kan ini hanya terinspirasi, ya kan? Mereka punya stylenya sendiri juga. Iya, dan mereka punya style sendiri ya. Betul. Mungkin ada pakai coklat Indonesia mungkin di dalam produknya mereka? Nggak ada? Campur, Pak. Ada Campur. lokal, ada dari impor, ada juga yang bahannya autentik dari Jepang, Pak. bahkan Didatangkan ada yang langsung autentik dari supaya Jepang. memberikan kesan Japanisnya. Oke. Jadi tadi ada kesan meleleh di mulut. Meleleh di mulut. Coklatnya tuh udah cantik-cantik dibikin meleleh di mulut. Wah, sayang banget ya. Nggak Dan tega kita sensasinya, makan. Pak, yang kita rasakan, Pak. Iya. Nah, itu jenisnya coklatnya yang dipakai couverture apa compound? Setahu saya campur sih, Pak. Kalau dia melt in the mouth sih nggak mungkin compound ya. Biasanya kan compound itu untuk menahan suhu panas supaya coklat itu tidak mudah meleleh kan. Makanya ditambahkan lemak nabati yang lain di dalam coklat. Itu yang disebut compound ya. Nah, kalau couverture kan lemaknya murni lemak coklat, ya kan. Jadi ketika kena suhu di dalam mulut yang sama dengan suhu lelehnya coklat itu sendiri, maka dia akan bisa leleh di mulut 100% kan? Betul. Oke, nah itu tadi di gambar sampul ya, nama coklat sampul, ya. Dewi mungkin bisa jelasin nggak nih, secara umum dulu nih ya, dua jenis coklat yang menurut kandungan lemaknya
yang hadir di Indonesia. Karena mungkin banyak sekali pembaca Bareka yang mungkin belum tahu apa sih dua jenis coklat ini, perbedaannya, karakternya, dan kenapa dipakai di masing-masing. Mungkin bisa dijelasin secara sepintas saja. Kalau mau detailnya kan bisa baca di majalah Bareka. Jadi yang kami angkat juga memang ada couverture dan compound. Coklat jenis yang disebut compound dan yang couverture. Couverture, benar. Tapi kalau misalkan yang sudah diketahui secara umum, couverture ini kan memiliki kandungan cocoa butter ya Pak ya, lemak alami dari kakao. Kalau compound kan tidak, jadi lebih ke cocoa butter kayak equivalentnya, kayak misalnya penggantinya. Ya, atau substitute-nya ya. Substitute-nya, CBS ya. benar. Jadi untuk aplikasinya kalau compound coklat ini jauh lebih mudah, terutama di Indonesia yang negaranya tropis. Panas. Benar. Tapi kalau misalkan couverture, ya tentunya harus memperhatikan molekul di dalamnya ya Pak ya, di cocoa butternya. Jadi harus ada perlakuan tempering. Benar, ini yang ada di bahasan di dalam digital. Jadi Bareka Digital nanti akan bahas tempering supaya couverture itu bisa digunakan secara maksimal ya. Benar. Shiny-nya keluar, ya. Kemudian dia punya strukturnya. Benar. Dan kita juga nanti akan jelasin apa yang disebut dengan fat bloom ya. Sama sugar bloom ya mungkin ya. Yang ada di coklat. Benar. Sehingga coklat tuh kok bisa ada kayak terselaput warna putih-putih gitu ya, padahal sebenarnya itu nggak ada masalah kalau bisa diproses ulang lagi ya. Nah, kita akan memberikan tipsnya ya. Benar, memang lebih detailnya sih itu nanti di Bareka Cetak sih Pak ya. Bareka Cetak, ya, sekarang Bareka Digital kita lebih bahas mungkin secara sepintas ya, karena majalah Bareka Digital kan ingin tampil di HP dengan tampilan yang lebih simple ya. Iya. Nah, selain tadi yang ada di gambar sampul, artikel apa lagi nih yang kelihatannya cukup menarik dan layak untuk dipenjadikan perhatian bagi para Bareka reader sekalian? Ada referensi beberapa dari pelaku usaha coklat shop, lalu kafe, kemudian ada pendapat ahli dari Chef Dieter Speer. Benar, mengenai tempering coklat, kurva ya. Kurva tempering. Benar, mungkin lalu bisa kita lihat mungkin di tampilan ini di layar kita apa aja yang ada menarik-menarik di inside atau bagian dalam dari majalah Bareka Digital. Nah, ini ada pipil tin cocoa. Ini pelaku usaha lokal ya? Iya Pak. Tapi fenomenal ya? Fenomenal sekali. Bahkan sampai mengibarkan benderanya sampai ke luar negeri nih. Benar, ke Jepang dan sudah ke Amerika Serikat juga. Ownernya Butisa Aunila nampaknya luar biasa mendalami mengenai coklat. Benar. Dan mengkampanyekan kakao Indonesia yang hebat-hebat, karakternya yang luar biasa. Kakao Indonesia itu diakui dunia sampai ke luar negeri, sehingga nama coklat Indonesia di luar negeri itu sekarang menjadi disegani. Saya rasa peranan dari Pipitin Cocoa, Pipitin Kakao atau Pipitin Cocoa? Cocoa Pak. Pipitin Cocoa itu merupakan suatu produsen coklat from bean to bar ya, malah ya, mereka mulai dari kakao, biji kakao yang diproses sampai menjadi coklat siap makan itu di satu lokasi tempat mereka di Jalan Barito di Jakarta Selatan. Nah, ini Coco Brown. Apa nih Coco Brown ya? Ya, Coco Brown ini merupakan kafe yang menyajikan specialty hot chocolate drinks. Coklat drinks. Gitu. Coklat drinks ya. Betul. Mereka nampaknya juga cukup serius ya dalam menyajikan coklat drink ya. Betul. Mereka memiliki 3 varian base untuk hot coklatnya. Ada dark chocolate, milk chocolate, dan white chocolate. Cukup lengkap sih Pak untuk koleksi hot coklatnya. Nampaknya ini nggak main-main ya bikin minuman coklat itu ya, karena kalau yang dingin dia katanya kan nanti akan tercampur sama es batu. Betul. Nah, mereka benar-benar sangat memperhatikan ya komposisi antara es batunya dengan si materi coklatnya sendiri ya. Betul Pak, karena begitu ditambahkan es batu rasanya tuh akan berubah Pak. Akan berubah. Karena es batu kan air ya Pak. Ya. Begitu kena minuman jadi cair, jadi rasanya bisa tidak seperti biasanya. Iya, padahal fungsi dari es itu kan sebenarnya untuk mendinginkan. Tapi ketika dia sudah mulai mencair, dia akan bercampur lah dengan coklat itu, mungkin akan memberi rasa yang beda lagi. Betul. Ya. Nah, inilah Coco Brown ini kami angkat karena memang ini menurut kami industri yang sangat serius ya dalam memperhatikan bagaimana presentasi coklat sampai di lidahnya audiens. Di lidahnya dari penikmat Coco Brown. Nah, yang berikutnya nih ada Krakakua.
Ini dari mana nih Krakakoa ya? Krakakoa ini juga brand lokal, Pak. Brand lokal? Brand lokal yang pusatnya ada di Bali, yaitu di Ubud. Oke. Gitu. Krakakoa ini sudah memenangkan 7 medali dari UK Chocolate Academy. UK Chocolate Academy Inggris ya? Betul. Wow. Ya, dan sekarang ini mereka sedang melakukan pendekatan untuk B2B dan untuk bakery-bakery kecil, UKM rumahan, baking rumahan, hobbyis gitu. Ya, saya rasa dengan kondisi adanya pandemi COVID sehingga jumlah turis yang datang ke Bali terdampak lah ya. Betul. Menurut saya Krakakoa memang banyak sekali harus melakukan hal-hal untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan baik ya. Betul. Namun demikian saya yakin produk yang baik, yang dikelola dengan baik dan serius itu pasti deh nggak bakal pernah ditinggal sama pelanggannya ya. Mereka mungkin pasti akan berusaha mencari Krakakoa walaupun mungkin tidak datang ke Bali langsung. Pasti akan kembali ya, memakai produk tersebut. Mungkin melakukan pemesanan via online atau apa ya. Saya tetap optimis bahwa pelaku usaha yang produk-produknya dibuat secara serius ya, dipresentasikan secara maksimal, pasti pelanggan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda ya, pelanggan Anda akan percaya. Nah, ini yang selalu kita minta jadi narasumber ya, karena beliau adalah orang yang sangat ahli dalam menguasai produk coklat. Tapi sebenarnya kalau Chef Dieter Speer ini kan awal-awalnya adalah seorang baker ya. Kalau secara pendidikannya kan dia memulai pendidikan dalam jenis produknya bakery ya. Bakery. Baru belakangan dia ke pastry dan akhirnya ke coklat. Dan akhirnya mungkin dalam sekian puluh tahun kehidupannya dia sangat fokus pada produk coklat. Ya, termasuk mengembangkan coklat di Indonesia dan nampaknya cukup sukses ya. Saat ini Chef Dieter ada di Bogor ya? Saat ini ada di Bogor. Beliau memiliki cafe yang namanya Mr. and Mrs. Cake. Mr. and Mrs. Cake di Bogor. Jadi ada banyak produk coklat juga mungkin yang memakai aplikasi coklat ya di kafenya ya, di Mr. and Mrs. Cake ya. Kita beberapa kali sempat ke sana, saya dan Vina melakukan rekaman dan juga wawancara dengan Chef Dieter Speer di Mr. and Mrs. Cake yang ada di Kota Bogor. Nah, apa yang akan dibahas sama Chef Dieter pada artikel yang di edisi Januari 2021 ini? Untuk artikel ini dibahas tentang suhu-suhu dalam tempering, Pak. Jadi suhu dalam tempering kan ada melting, ada kemudian cooling, kemudian baru working. Nah, seperti yang bisa dilihat di slide-nya ada grafik temperingnya. Startnya dari suhu 0, kemudian dinaikkan ke suhu sekitar 40 sampai 50, kemudian diturunkan kembali. Dinaikin kembali sampai bisa digunakan. Jadi mengolah coklat tuh bukan sekedar pakai perasaan ya? Bukan. Ada saintifiknya juga ya? Ada sainsnya juga, Pak. Nah, kalau kita yang sepengetahuan Dewi Dewi punya pengalaman mewawancarai sekian banyak chef itu memang pakai perasaan atau pakai pakai metode yang jelas strukturnya, sistemnya, ada basic keilmuannya gimana? Tentunya menggunakan metodenya, Pak, karena seperti yang juga tampil di digital kali ini, ada dari Pipiltin Cocoa itu jadi 3 metode tempering. 3 metode tempering dijelasin ya? Benar, secara umumnya, secara garis besarnya saja dalam menggunakan satu mesin, lalu tabling di atas table, tentunya marble ya. Yang ketiga adalah dengan seeding, teknik seeding. Benar. Ini nanti detailnya ada digital. Digital ya? Dengan suhunya masing-masing. Jadi kalau bagi Anda yang sangat berminat untuk terjun ke industri coklat, dalam arti walaupun kelasnya masih di rumah, tapi Anda perlu tahu loh, ngolah coklat tuh nggak bisa sembarangan ya, bukan hanya sekedar beli coklat bubuk di minimarket lalu Anda kocok-kocok dengan tangan sama air atau walaupun susu kemudian jadi ya, itu bisa, tapi kan itu belum cukup ya. Kita tetap memerlukan suatu pengetahuan yang jelas mengenai karakter berbagai jenis coklat dan bagaimana penanganannya supaya kreasi Anda itu tidak pernah berhenti. Nah, Bareka Digital Januari 2021 itu memberikan banyak sekali informasi yang berharga dan cukup di-download secara free di HP Anda. Nggak perlu Anda membayarnya. Kalau membayar, Anda beli majalah Bareka Cetak ya, yang punya pendalaman informasi yang jauh lebih detail kalau Bareka Cetak. Nah, berikutnya nih kelihatannya menarik nih. Orang selalu suka yang namanya cookies
apalagi kalau dikasih coklat. Jadi ini ada perpaduan nih, cookies dan coklat. Nah, kira-kira bisa dijelasin nggak nih? Ini coklat chip cookies ini gimana di majalah Bareka? Ya, coklat chip cookies ini kan favorit ya Pak. Sekarang juga banyak banget. yang jual saya penyuka. soft coklat chip cookie, kemudian ada yang chewy. Nah, kita membuat suatu proses di mana komposisinya tuh kita bermain dengan komposisinya Pak. Oh, jadi Bareka nih melaksanakan uji sendiri ya? Betul. Di dapurnya Bareka. Di dapur Bareka kita melakukan uji simulasi untuk mengetahui aneka tekstur dari coklat chip cookie. Oke, apa aja yang simulasi yang dibikin perbandingannya? Perbandingannya kita bermain di komposisi Pak antara butter dan sugar. Karena itu merupakan kuncinya. Oke. Jadi ada butter dan sugar komposisinya lebih banyak, ada yang butter dan sugarnya komposisinya lebih sedikit, ada juga yang metodenya kita berbeda Pak. Jadi coklat chipnya ada yang metode dengan di creaming, yaitu mengocok gula dan butter. Ada satu lagi yang butternya di melted dulu, baru kita kocok dengan gula. Oh. Itu hasil tampilannya dengan hasil teksturnya itu akan berbeda. Kan beda ya? Beda jauh. Ada yang meninggi, ada yang melebar ya? Ya betul. Oke. Nah, jadi tinggal bagi peminat atau pembuat cookies, Anda nggak perlu bingung sekarang nih dengan mengetahui artikel yang ada di majalah Bareka Digital Januari 2021. Kenapa cookies Anda melebar, tidak bisa meninggi? Atau sebaliknya, kenapa cookies Anda menebal, tidak melebar, crispy? Ya, tapi menebal, lebih chewy, atau mungkin lebih kenyal gitu ya. Pasti ada penyebabnya. Nah, Bareka membantu Anda memberikan panduan dari hasil uji coba tim kami ya di dapurnya Bareka untuk melihat kenapanya itu, dan itu Anda bisa pakai sebagai dasar ketika nanti Anda untuk menguji coba resep Anda sendiri ya. Jadi kalau resep Anda nanti Anda ubah berdasarkan panduan dari Bareka, Anda akan melihat hasil yang seperti yang kami dapatkan di dapur kami. Ya. Dan resepnya kemudian ada step by stepnya juga bisa dilihat di Bareka di Bareka printed Pak, Bareka cetak. Jadi resep ada, kemudian step by stepnya ada. Betul. Ya. Nah, ini kita juga ada memuat artikel mengenai profil seorang influencer. Siapa nih? Jadi ada 2 profil yang kami tampilkan. Ya. Yang pertama adalah Sylvia Lim, lalu yang kedua Dini Roti. Yang kedua Dini Roti. Iya. Oke, Dini Roti ini dia menjual produk. Sebenarnya dia menjual produk ya Pak ya. Iya. Tapi kemudian dia juga aktif berbagi konten resep. Oke. Dan dia termasuk yang tidak ingin mengikuti 100% kayak tren-tren. Jadi maksudnya dia untuk produk yang dijualnya. Oke. Karena ingin memiliki signaturnya sendiri. Jadi lebih konsisten pada apa yang dia bikin, tidak mudah terpengaruh pada tren. Nah, kalau Ibu Sylvia ini gimana nih? Sylvia Lim, @sylvialim18. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Vina. Gimana nih Sylvia Lim ini nih, Vin? Ya, Sylvia Lim ini adalah seorang home baker yang tadinya itu dia gak suka dengan baking Pak. Nah, justru waktu itu dia pernah dikasih hadiah oven oleh adiknya. Oke. Nah, jadi dia mulai like baking dan suka dengan baking. Gara-gara dapat hadiah oven, mulai dia baking daripada itu oven nganggur, nggak dipakai. Dan Sylvia ini juga konsisten terhadap upload kontennya Pak. Dia nggak terus berjuang, kemudian juga terus belajar dari konten creator lain untuk menciptakan konten-konten yang ada di IG-nya sendiri. Dan sekarang punya follower cukup banyak ya? Cukup banyak, sekitar 129.000. 129.000 gara-gara dapat hadiah oven tuh. Nah, jadi kalau Anda punya hadiah, coba Anda pikirin bagaimana Anda pakai hadiah ini buat menciptakan follower-follower kayak Ibu Sylvia Lim ya. Itu kita terinspirasi banget tuh dengan Ibu Sylvia Lim. Untuk dapetin follower justru gara-gara dapat hadiah oven ya. Oke, yang berikutnya lagi ada artikel apa lagi nih yang kelihatannya juga cukup menarik untuk kita angkat dalam untuk kita jadikan clue bagi para pembaca Bareka Digital sebelum nanti mereka bisa download majalahnya di minggu ini. Nah, kelihatannya berikutnya nih ada artikel yang tidak terkait dengan produk coklat, tapi kita muat nih di dalam majalah Bareka edisi Januari 2021. Yaitu mengenai sekolah Princess Creative School yang ada di kota Tangerang. Saya sama Vina sempat berkunjung ke sana dan kami sangat terkesan sekali dengan sekolah ini. Kenapa? Biasanya kan sekolah itu kan ngajarin disiplin ya, secara ketat ya, murid-murid tuh harus
hormat duduknya, kalau perlu tegap gitu ya. Nggak boleh bercanda-bercanda di kelas dan sebagainya. Tapi justru di Princess ini selain diajarkan disiplin, ya tentunya disiplin di sini lebih banyak mengenai bagaimana ya rasa hormat dan respect ya kepada guru dan teman sesama temannya. Bahkan mereka juga diajarkan juga menyayangi dan mencintai sesama makhluk, yaitu dengan dikasih proyek memelihara ikan cupang ya. Ikan cupang. Di saat yang bersamaan mereka juga diajarin kreativitas. Betul. Saya rasa dua faktor tersebut ya, kreativitas dan disiplin, itu adalah dua ramuan penting juga di industri kuliner sebenarnya kan. Yang makanya kenapa kita mau angkat ini ya, karena bekal dari sejak mereka kecil, fondasi mereka punya karakter sejak kecil, pendidikan mereka, itu menjadi persiapan penting buat nanti mereka ketika ada di masa depan ya. Apakah mereka jadi seorang baker atau chef, mereka kreatif juga, tapi juga disiplin. Biasanya kan orang kreatif tuh cenderung kurang disiplin. Terlalu bebas mungkin ya Pak. Iya, Bebas. Gitu. Iya, karena saya kan kalau kreatif saya nggak bisa dikekang pikiran saya. Nah, padahal enggak. Padahal Anda harus tetap melaksanakan disiplin supaya kegiatan kerja bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, selain Princess School yang dimiliki atau didirikan oleh Pak Udaya Halim ya, Betul, seorang budayawan ya. Ternyata beliau sebagai seorang budayawan juga memiliki dan mendirikan sebuah museum. Sebuah museum Di Kota Tangerang. Betul. Juga. Tempat Nama museumnya itu Museum Benteng ya Pak? Ya, Museum Benteng Heritage. Benteng Heritage. Ya, tepatnya ada di daerah Pasar Lama, Cilame, daerah Cilame ya. Pasar Lama Kota Tangerang. Di situ kita banyak melihat sekali ya, Vin. Ada benda-benda. Tadi kita lihat di fotonya artikel itu ada mesin apa tuh, Vin? Itu dari yang saya dijelaskan oleh salah satu pengajar di sana. Mesin itu mesin untuk menggiling kedelai. Jadi kalau misalnya mau bikin tahu kan kedelainya harus dihancurin dulu. Nah, zaman dulu belum ada tuh yang namanya blender, kemudian grinder. Nah, sekarang jadi pakai mesin batu tersebut. Mesin batu. Gilingan mesin batu ya. Betul, gilingan batu. Itu kan ada lubangnya di atas. Nah, si kedelainya masuk dalam lubang, kemudian tinggal diputer, hancur sudah si kedelainya. Siap untuk dibikin jadi tahu. Betul. Nah, padahal menurut sejarahnya yang dipaparkan oleh Pak Udaya Halim, banyak sekali produk-produk kuliner yang ada, kita tampilkan di edisi Desember ya ulasannya ya. Produk-produk kuliner di Indonesia itu terpengaruh atau mendapatkan inspirasi dari kehadiran tentaranya Armada Cheng Ho ya. Armada Cheng Ho. Di tahun 1400-an yang datang ke Indonesia. Nah, mereka itu banyak sekali menjelaskan atau mengajarkan kepada penduduk lokal, di antaranya cara bikin tahu, cara bikin tauco, kemudian menanam toge. Olahan-olahan, teknik pengolahan, teknik penanaman juga banyak yang diajarkan oleh armada dari Laksamana Cheng Ho ini. Iya, jadi dari satu macam produk aja yang namanya kedelai, mereka bisa bikin tahu, bikin toge, ya, kemudian bikin tauco, bikin kecap. Semua itu pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh armada Cheng Ho itu ya, dan masih banyak lagi kuliner-kuliner lain. Nah, ini kita bahas di Museum Benteng Heritage, liputannya kami sempat mampir ke sana, seru banget ya. Jadi kalau Anda punya waktu nanti bersama keluarga bisa datang ke Museum Benteng Heritage yang ada di Kota Tangerang. Banyak sekali artefak-artefak yang menarik yang bisa menjadi bahan pelajaran di sana. Oke, artikel yang berikutnya apa lagi? Nah, jadi berikutnya adalah artikel yang cukup penting juga yang ada di Majalah Merdeka Digital edisi Januari 2021, yaitu mengenai bahan baku coklat. Nah, coba Dewi, kalau bahan baku coklat nih apa aja nih yang diangkat nih di sini? Jadi ada pilihan dari cover sampai ke kompon, Pak. Cover sampai kompon ya, ada semua ya ada, benar disampaikan. Tapi dari masing-masing pelaku usaha ini kita ambil salah satu varian yang menjadi favorit atau unggulannya. Seperti di cover tour nanti dari masing-masing brand itu ada yang menjadi kekuatannya signature. Ya, ini kayak contohnya ada Colata ya. Benar. Yang stick, kemudian ada Cacao Berry ya. Kemudian juga Colata juga memiliki seri couture ya. Benar sekali Pak. Yang kami tampilkan di digital ini adalah dark seriesnya. Dark seriesnya Rinjani 70% dan Sentani 50% ya, 56%. Wah, ini kelihatannya unggulannya Colata banget ya. Benar sekali ini. Oke, jadi baik, dengan demikian kalau Anda yang ingin memahami mengenai
produk coklat, kemudian bagaimana mengolahnya, bahan-bahan bakunya siapa aja yang punya produknya, dan bagaimana cara mendapatkannya, kemudian juga prosesnya, ya. Semua bisa Anda baca di majalah Bareka versi digital edisi Januari 2021. Bagaimana cara mendapatkannya? Silakan lihat di dalam deskripsi yang ada di dalam video ini, ya. Segera Anda download free of charge, ya. Dan dapatkan tampilan-tampilan serta informasi-informasi yang menarik. Nah, nanti di video yang berikutnya kami akan jelaskan mengenai Bareka edisi Januari yang cetak, yang sekarang masih dalam proses cetak. Ini saya baru hanya kasih lihat prototipenya saja dari majalah Bareka edisi cetak yang Januari 2021 yang terbit setahun 4 kali, ya. Akan lebih tebal daripada edisi-edisi sebelumnya, ya. Ada bonus bahkan, ya. Jadi bagi Anda yang membeli majalah Bareka cetak edisi Januari 2001, ada bonus yang menarik di dalam majalahnya, yang pastinya bonus itu akan berguna bagi Anda, ya. Apa? Silakan lihat di video kami yang berikutnya. Terima kasih Dewi, terima kasih Vina, ya, untuk kesempatannya berbincang-bincang bersama Bareka Planner sekalian. Sampai jumpa di video yang berikutnya.